Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftahul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihata bi niyatina as-salihah anna Allaha al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Anna Allaha al-Karim yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin. Wa ala kulli niyatina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terlebih dahulu kita seperti biasa bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي افتتح أشهر الحج من شهر شوال والذي فضلنا وأكرمنا بدخولنا هذا الشهر شهر ذو القعدة المباركة وجعله متجرا لنيل الفضائل والإفضال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق المقال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kita senantiasa mensyukuri segala anugerahnya. Kembali malam hari ini istiqamah mudawamah kita dapat kita laksanakan, yakni kita dapat menghidupkan antara waktu mulia kita, antara maghrib dan isya. Kita dapat menjalankan istiqamah mudawamah kita yang sangat dicintai baginda Rasul Nabi SAW, ihya'u ma bainal isya'ain, ya, menghidupkan, mengisi waktu kita di antara maghrib dan isya. Dan ini sangat dianjurkan di dalam agama kita, apakah dengan memperbanyak salat sunnah atau memperbanyak tadarusul Quran, tilawatul Quran, zikir, apalagi dengan ta'lim semacam ini, dengan majlis ilmu, majlis zikir semacam ini, Pak. Ini insyaallah la'alla shawab, ini yang paling tinggi keutamaannya, orang ihya'u ma bainal isya'ain. Ini yang paling tinggi, karena kalau seandainya di antara maghrib dan isya itu bisa terus menerus dapat melaksanakan salat sunnah, ya, di antara maghrib dan isya menunggu terus tidak berhenti salat sunnah sampai katakanlah dapat 50 rakaat, 25 kali salat barangkali, ternyata duduk yang semacam ini ya lebih mulia, lebih afdal daripada 1000 rakaat. Ya, makanya dikatakan ya duduk semacam ini yang paling utama. Maka sampai hadirin rahimakumullah, andai kata ada yang masuk pada saat semacam ini, baru masuk ke dalam masjid ini langsung duduk, itu mulia. Tidak usah tahiyatul masjid, seolah menggugurkan tahiyatul masjidnya. Sekalipun kalau dia mau tahiyatul masjid boleh saja. Ya, hadirin rahimakumullah, apalagi masih banyak lagi fadail yang lain dengan duduknya kita semacam ini bersama para malaikat Allah tabaraka wa taala. Maka kita sangat bersyukur dengan anugerah Allah dapat menghidupkan waktu mulia kita di antara maghrib isya ini. Kalau bukan karena izinnya, bukan karena anugerahnya, ya mungkin tidak bisa kita lakukan itu. Yang ingin seperti kita banyak, tapi yang diberikan oleh Allah belum tentu seluruhnya. Ya, tadi yang sholat di masjid ini berapa saf itu banyak ya. Ya, tidak semuanya, Pak. Makanya hadirin rahimakumullah, mari kita teruskan rasa tingginya, rasa kecenderungan kita, keinginan kita terhadap segala kesalahan-kesalahan, ibadah-ibadah. Selagi Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan kepada kita, menghamparkan kepada kita macamnya ibadah, ya mari kita laksanakan, kita ambil, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat menawarkan hidangan-hidangan kepada kita, ya, di hadapan kita, Pak, dengan datangnya dan waktu sholat maktubah,
dengan datangnya salat 5 waktu, salat wajib kita, itu tentu hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ditawarkan mau tidak. Jadi kalau begitu, yang butuh kira-kira yang menyediakan hidangan atau kita yang butuh dengan hidangan, Pak? Jelas kita yang butuh. Makanya kita bersyukur, coba kalau kita butuh hidangan makanan, lapar, pengen, butuh, perlu, ternyata tidak ada yang menyediakan hidangan itu, kan sedih kita, penyiksaan itu kepada kita, Pak. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala masih terus menyediakan hidangan itu yang bermacam-macam kepada kita, ya kalau kita tidak mengambilnya, ya jelas jangan-jangan kita ini termasuk orang yang disebut sufaha, orang-orang yang lemah akal, ya, orang yang lemah akal. Naudzubillah, ya tidak akan terjadi kepada kita. Sementara hidangan, coba kalau dihitung dari maghrib, Pak, maghrib dengan waktu sholat maghribnya sudah hidangan luar biasa, bahkan wajib hukumnya, bukan semata-mata hidangan-hidangan sunnah. Setelah sholat maghrib, nah ini Allah sediakan lagi waktu mulia antara maghrib dan isya, ya, dengan berbagai macam, ya, zikir, wirid, ya, amalan-amalan saleh semacam ini, ya. Nanti datang lagi sebentar lagi waktu isya, ditawarkan lagi oleh Allah, mau tidak? Nah sekarang hadirin rahimakumullah, berapa banyak orang yang tahu dengan hidangan itu tapi ternyata tidak mengambilnya, tidak memanfaatkannya, ya. Nah, ba'da isya masih terus, Pak, ya, setelah isya sampai subuh, wah itu ada yang disebut dengan qiyamul lail, tahajud. Kalau salat apa saja yang dilakukan sampai kepada ba'diyah isya kita, itu sudah bagian daripada tahajud kita, Pak. Sampai-sampai di setiap malam itu seolah Allah turun ke langit dunia, menantang, Allah menantang kita, ya. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya, datang atau turun setiap malam ke langit dunia. Wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib, dan suara itu memanggil, ya sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala yang memanggilnya, tapi bukan berarti suara itu seperti suara kita, ya. Ada panggilan dari langit itu. Hal min mustaghfir, mana orang-orang yang mau minta ampun dengan salahnya, dengan salahnya, dengan dosanya. Hal min mustaghfirin hal min ta'ib, mana orang-orang yang mau tobat, mana orang-orang yang hal min talibi hajatin faunilahul matalib, mana orang-orang yang butuh, mana orang-orang yang perlu, mana orang-orang yang punya hajat. Hal min talibi hajatin faunilahul matalib, aku janji, ya, akan mengabulkan hajatnya, akan memberikan hajatnya. Hadirin rahimakumullah, ini masuk setelah isya, ya, pada setengah malam ke sana itu ada suara ini, Pak, ya. Kita kan melewati itu terus. Setelah itu datang lagi subuh, bahkan kalau malam itu 2 rakaat saja di malam hari tahajud kita itu sama dengan hadisnya itu, khairum minad dunya wa ma fiha, sama dengan salat fajar yang dilakukan sebelum subuh, ya. 2 rakaat di malam hari khairum minad dunya wa ma fiha. Dunia diberikan seperti apapun besarnya, sirna, hilang, tidak pernah abadi. Tapi 2 rakaat di malam hari itu hidangan yang apabila kita ambil, maka itu akan abadi selama-lamanya. Akhirnya dihitung, ya, lebih baik daripada dunia dan isinya, Pak. Hadirin rahimakumullah, datang lagi salat subuh, hidangan lagi dari Allah Subhanahu wa taala, didahului daripada ya salat fajarnya 2 rakaat. Itu sudah lebih daripada dunia dan isinya. Bahkan dalam hadis lain, seperti sedekah emas sepenuh dunia. Saya sudah menyampaikan, ya, asal rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun sekali, rakaat keduanya qul huwallahu ahadnya 3 kali.
Kalau sekali khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi kalau 3 kali qul huwallahu ahad surah al-ikhlasnya, maka seolah dia sedekah emas sepenuh dunia. Allah, bayangkan bagaimana dunia dan isinya saja sudah seperti apa, Pak, apalagi emas sepenuh dunia. Ya Allah, ya makanya Pak, ya kalau waktunya berkenan di sebelum subuh 2 rakaat fajar itu, ya kita lakukan itu ya. Sesekali mungkin qul huwallahu ahadnya nggak sempat 3, ya sudah 1 kali saja. Ya, sekalipun ada riwayat-riwayat yang lain, bisa alam nasrah, bisa alam tarah. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tarah, maka Allah akan selamatkan dia, Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara dia dari segala macam kesedihan-kesedihan, rintihan-rintihan, diselamatkan oleh Allah. Ya, jika membaca alam nasrah dan alam tarah itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terus Pak, datang duhur ya, malah setelah subuh pun nanti terbit matahari, baru matahari terbit 5 menit setelah matahari terbit sudah datang lagi hidangan dari Allah, salat isyraq, ya kan? Salat isyraq, maukah kita mengambilnya? Apalagi hidangannya luar biasa. Kalau dia tidak pulang dari subuh berjamaah di masjid sampai kepada salat isyraq itu, coba seperti haji umrah ya, sempurna. Setelah itu disiapkan lagi hidangan dari Allah, salat duha, masuk waktu duha, mau tidak kita memanfaatkannya? Duha sampai datang duhur, betul? Iya, nggak sempat di awal, mungkin nanti di tengah, nggak sempat tengah, menjelang duhur pun masih, yang penting belum masuk duhur masih bisa. Ya, sampai waktu duhur, apalagi masuk duhurnya, ya terus ada, kalau dia ke masjid, di masjid itu ada hidangan lagi, tahiyatul masjidnya, kemudian dia sholat qobliyah setelah azannya, ya mendengar azan, itu semua Pak. Ya Allah ya, yang mana yang bisa kita ambil dan yang mana yang bisa kita manfaatkan, sekalipun barangkali tidak bisa seluruhnya karena kesibukan kita. Ya, tergantikan ibadah mahdah kita ini dengan ibadah yang ghairu mahdah, tetapi ibadah juga. Ya, taqabbalallah, semoga diterima Allah. Masuk lagi asar juga demikian. Masuk asar, ya, setelah asar pun maghrib, ya ketemu lagi. Mana? Jadi 24 jam ini penuh disediakan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ya ditawarkan, tinggal kitanya, Pak. Maukah kita memanfaatkannya? Hadirin rahimakumullah. Jadi ini tadi saya teringat betapa bersyukurnya kita ba'da salat maghrib tidak terburu-buru meninggalkan masjid ini. Kita masih menunggu datangnya waktu isya, maka insyaallah ini suatu kegembiraan bagi kita. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menjadi kegembiraan kita dunia dan akhirat kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dalam iftitah saya pertama, yang pembukaan pertama malam hari ini, ya kalau taklimnya di masjid ini sudah dibuka sebelumnya sudah sekian kali ya tentunya, namun saya setelah Ramadan ini Pak, ini baru pertama kalinya saya ini ya, baru pertama kalinya di masjid ini, taklim di masjid ini. Ya tentunya tidak ada lain, kita ini maudhu'nya selalu menjadikan biasa dijelaskan itu tentang tazkiyatun nafs ya, pembersihan diri kita. Nah, kemudian ya sesuai juga pembersihan diri apalagi di bulan Ramadan ya. Tazkiyatun nafs di bulan Ramadan itu luar biasa Pak. Luar biasa. Ya, pembersihan diri, jadi tim pembersihnya ini, cleaning service-nya di bulan Ramadan itu sangat ahli, luar biasa. Jadi tazkiyatun nafs yang paling tinggi itu di Ramadan, dengan segala ibadah-ibadah kita, dengan segala salehan-salehan kita itu siang ataupun malam, apalagi dengan puasanya. Ya itu tazkiyatun nafs yang paling tinggi. Nah ada yang lebih tinggi dari itu Pak. Nah amalan-amalan Ramadan, tazkiyatun nafs di Ramadan ini tentunya ini semakin jauh.
Ya khawatir lagi kita Pak. Sudah bersih di Ramadan itu, makanya masuklah Idul Fitri, masuk hari raya itu Idul Fitri, kembali kita betul-betul kepada suci, kepada bersih. Pertanyaannya, ya dapatkah kita menjaganya fitrah fitri kita itu? Ya, tazkiyatun nafs yang diamanatkan Allah, yang dianugerahkan Allah di bulan Ramadan, betulkah kita bisa menjaganya Pak? Jangan-jangan itu baru saja tanggal 2, tanggal 3 Syawal sudah mulai berhasil syaitan mengotori diri kita, di jiwa kita, hati kita. Wallahu alam. Nah ini yang patut kita, mari kita saling mengingatkan di antara kita Pak. Hadirin rahimakumullah. Kalau di bulan Ramadan, wah luar biasa. Ya. Karena kita dengan para malaikat. Ya. Tapi selesai Ramadan ini semakin jauh, ini kita sudah hampir 2 bulan ya. Sudah hampir 2 bulan ini, semakin jauh dari Ramadan kita juga, Ramadan pun makin jauh dari kita. Ya sekalipun semoga Allah mengenjangkan umur kita semua sampai di Ramadan berikutnya akan datang. Itu bukan Ramadan yang lalu. Bukan Pak. Ramadan yang lalu ketika pergi sudah nggak akan kembali lagi dia. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan pernah kembali lagi, terulangi lagi, tidak. Sekalipun Ramadan akan datang, Allah ciptakan sama, Allah jadikan sama fadilah keutamaannya, tapi berbeda Pak. Bukan Ramadan yang lalu. Semoga panjang umur terus Allah anugerahkan kita ketemu Ramadan mendatang. Iya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Ya, sekarang kita sangat bersyukur berada kembali anugerah Allah tabaraka wa taala berada di bulan Dzulqa'dah. Kita berada di Dzulqa'dah. Kita tahu, kita maklum Dzulqa'dah ini adalah awal daripada Ashhurul Hurum. Ya. Awal daripada Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu ada 4. Bulan-bulan mulia selain Ramadan itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berturut-turut, kemudian satu lagi lengkap Rajab. Ya. Nah, menurut ayat Al-Quran, setelah Allah mengatakan bercerita tentang 4 bulan ini, minha arba'atun hurum, sebagian adalah 4 bulan mulia itu, dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka pesan Allah, jangan sampai ada kezaliman yang dilakukan, jangan sampai ada zalim kepada diri kita, pada diri mereka, pada diri kalian, kata Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, kezaliman itu pelanggaran itu zalim, walaupun kecil. Dan kezaliman kecil di bulan mulia ini akan menjadi besar dosanya dibanding zalimnya di hari-hari lain, di bulan-bulan lain, Pak. Karena kembali pahala ibadah itu pahalanya berlipat ganda lagi. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan Ashhurul Hurum ini, Pak. Ibu rahimakumullah. Ya, di bulan Ashhurul Hurum ini ada ijazah, ya, ditawarkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa mencapai 3 hari. Ya, puasa kita agar mencapai 3 hari di bulan Hurum. Puasanya mutlak saja. Dan kalau itu dilakukan, kutibalahu ibadatu tis'imi'ati sanah. Kalau tidak salah saya menyampaikan di masjid ini di bulan Rajab yang lalu itu ya, karena Rajab itu bagian daripada Ashhurul Hurum. Ya, setiap bulan mulia itu saya rasanya di mana-mana menyebutnya, Pak. Ya, yang mengkajinya, mengingatkan, saling mengingatkan diri saya dan kita semua. Jadi puasa 3 hari, Pak. Kalau itu dilakukan, ditulis oleh Allah ibadah 900 tahun. Allah, ini kan hidangan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak kita? 3 hari, Pak. Coba dari 3 hari, Pak. Silakan kalau ada suatu riwayat boleh berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu.
tapi tidak berturut-turut pun ya. Yang penting mencapai 3 hari. Bahkan kita barangkali kalau yang biasa Senin Kamis itu ya lebih. Dan ini termasuk bagian daripada puasa mutlak saja. Ya, tidak disebut Dzulqa'dahnya ya, tidak disebut bulan Rajabnya, enggak. Puasa karena Allah Ta'ala. Tapi kalau sampai mencapai 3 hari, Allah berjanji mencatat baginya ibadah 900 tahun. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kalau di bulan Dzulqa'dah ini tidak ada kaitannya dengan puasa yang muakkad, yang langsung khusus disebut oleh Nabi, tidak. Kalau seperti di bulan Syawal itu kan disebut 6 hari Syawal gitu kan ya. Nanti di bulan Dzulhijjah pun juga demikian. Ada Arafah ya. Ada Arafah. Makanya di Arafah itu sebaiknya dimulai dari tanggal 7, Pak. Iya, jadi ya hari Arafah tanggal 9 itu Arafah, tanggal 8-nya Tarwiyah, ya dari tanggal 7, supaya mendapatkan hadis ini, supaya mencapai 3 hari. Ya syukur-syukur dari sebelumnya, dari tanggal 1 Dzulhijjah barangkali ya, atau mungkin ya, itu digabung itu Pak. Kalau pada saat hari Arafahnya, kalau hari Arafahnya itu memang niatnya khusus disebut, nawaitu shauma ghadin min yaumi Arafah, saya niat puasa esok hari di hari Arafah. Nah kalau puasa tadi itu enggak, karena Allah Ta'ala saja ya, tanggal 7 karena Allah Ta'ala, ya 8 karena Allah Ta'ala, 9 itu Arafah, maka hadis 3 hari tadi itu kena ya. Atau mungkin dipisah ya, malah bagus Pak, mungkin nanti di pertengahan bulannya Yaumul Bayad misalnya, ya bagus. Berikutnya bulan Muharram. Berikutnya bulan Muharram itu ada Asyura. Ya. Tanggal 10 Muharram hari Asyura. Di situ disunahkan puasa. Nabi pun menyebut, ya, silakan niatnya pun juga demikian. Nawaitu shauma ghadin min yaumi Asyura. Saya niat puasa esok hari di hari Asyura. Silakan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun belum melakukan, Nabi bersabda, andai kata umurku sampai di tahun akan datang, aku akan puasa dari Tasu'a, dari 9, tanggal 9 Muharram. Jadi kalau begitu puasa bulan Muharram ya dari tanggal 8 Pak, supaya dapat hadis 3 hari ini gitu ya. Ya apalagi dipisah ya. Ya, dan tidak 1 hari di hari Asyura saja itu sudah perintah Nabi supaya kita berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi pada saat itu di hari Asyuranya saja puasanya. Sedangkan kita disuruh jangan serupa dengan amalan mereka, kata Nabi. Makanya Nabi mengatakan, seandainya aku hidup sampai tahun akan datang, saya akan puasa dari Tasu'a, dari 9. Nah teringat hadis ini, bagus sekali kalau puasa dari tanggal 8. Dan lebih bagusnya lagi, afdalnya ya dipisah. Nah ya, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita teringat ini ya, tentang amalan Ashhurul Hurum ini yang dimulai daripada Dzulqa'dah, dari bulan ini ya Allah ya. Kemudian Pak, Dzulqa'dah, kalau kita perhatikan bulan Dzulqa'dah itu seolah bulan Sya'ban menghadapi Ramadan. Seolah bulan Sya'ban menghadapi Ramadan. Lihat kita bulan Sya'ban menghadapi Ramadan. Ya, persiapan kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kesehatan kita agar puasa di bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan bisa meningkatkan ibadah kita, memperbanyak ibadah kita. Siapkan dari sejak bulan Sya'ban. Termasuk rezeki kita dipersiapkan untuk Ramadan. Nah ini kita di bulan Dzulqa'dah akan masuk Dzulhijjah. Mari persiapkan diri kita sejak Dzulqa'dah ini Pak, untuk memasuki Dzulhijjah. Karena di Dzulhijjah itu banyak sekali amalan-amalan, perintah-perintah, ya, amal-amalan saleh, ya, amal saleh yang di bulan Dzulhijjah itu banyak sekali. Sehingga ya kita niat yang bagus dari saat ini Pak. Termasuk kurban ya, termasuk
kurbannya. Jadi sekarang itu mohon pada Allah, ya Allah berikan rezeki di bulan Dzulhijjah. Ya Allah nanti akan kurban. Kalau tinggi niatnya dan keinginannya, insya Allah dikasih oleh Allah, Pak. Tapi kalau sudah lemah keinginannya, sama di bulan Syaban itu begitu. Ya Allah pokoknya sehatkan saya ya Allah, mohon kesehatan di bulan Ramadan, saya ingin terus nggak akan telat tarawih. Akhirnya betul dikasih, Pak. Tapi kalau sudah ya udah tergantung nanti sajalah. Nah ini sudah ya lemah ini yang demikian ini. Sama Dzulhijjah juga begitu dengan korbannya. Kalau tinggi keinginan kita nanti ya kita berkorban, kita akan melaksanakan korban. Tapi kalau sudah lemah, rendah, jangankan memang nggak cukup rezekinya, cukup pun bisa tidak melakukan, Pak, karena lemahnya tadi itu, Pak. Ya, nah ini sejak bulan Dzulqa'dah ini, ya adapun mungkin mungkin kalau tidak salah sebelum Idul Adha masih ada pertemuan saya di masjid ini, insyaallah mungkin spesial kurban barangkali ya, mengingat-ingat kembali tentang penjelasan kurban, insyaallah berikutnya insyaallah masih ada pertemuan sebelum Idul Adha, karena Idul Adha itu kurang lebih 9 Juli ya, tanggal 9 Juli hari Sabtu insyaallah. Yang sebelumnya itu insyaallah jadwal saya itu insyaallah Pak di hari Rabu malam Kamisnya itu, mudah-mudahan bisa dibahas di sana ya, kecuali memang malam ini atau besok itu akan apa ada pertanyaan-pertanyaan ya silakan saja ya, berkenaan dengan kurban dan sebagainya, Pak ya. Cuma begini, sekarang ini hati-hati, Pak, ini ada masalah ini binatang sapi ini, Pak. Betul? Iya, ini bagaimana dengan PMK ini, Pak? Ah? Iya, PMK ya? Iya, Pak. Padahal PMK ini sebenarnya tidak sekarang saja, saya dari dulu itu sudah pernah tahu, pernah ya. Namanya mulut-mulut sapi berbusa, namanya sapi sakit, kambing sakit sampai mati, ya dijagal-jagal itu sebenarnya udah biasa itu. Cuman nggak diekspos seperti sekarang, ya kita nggak tahu, jadi begitu kan? Wah ini karena diekspos semacam itu, ya gampangnya sekarang itu merekam, memfoto, ya kan, mengabadikan, mengeser, wow, menyebarkan, ya akhirnya cepat sekali sampainya berita itu. Makanya Pak, ya kalau ini kembali misalnya dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, maka ini bisa jadi menjadi bagian daripada alat untuk melemahkan ibadah kaum muslimin. Betul tidak? Ya, lah ya, kok kayaknya takut-takut gitu kalau ditanya begini nih, Pak. Nggak usah takbir. Iya, Pak. Ini kalau saya pakai kalau. Iya, kalau ini situasi yang semacam ini, ya dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, maka itu akan menjadi alat juga, bagian daripada alat untuk melemahkan ibadah kaum muslimin. Bisa jadi nanti korban ini berkurang, Pak. Walah, iya betul, Pak. Bisa berkurang nanti, bisa berkurang kiriman apa pasokan sapinya dari kampung-kampung itu. Apalagi kalau seandainya semacam itu dilarang, iya kan? Ada aturan yang melarang. Wah sudah ya, tapi sekarang ini sebenarnya sudah mulai banyak itu dipajang, itu banyak sapi-sapi itu pinggir jalan itu ya, saya lewat kemarin itu banyak itu, alhamdulillah. Saya pikir tidak akan ada yang ngirim ke Jakarta dan sekitarnya mungkin ya, tapi ternyata sudah ada, Pak. Dan saya lihat, saya sempat ngelihat lama itu ya, saya lihat, oh enggak, sapi sehat semua kelihatannya, wallahu alam. Iya, Pak, ya kan, nanti bisa berkurang itu korban. Atau sekalipun sapinya ada, orang takut. Kenapa takut? Karena ditakuti. Betul tidak? Kembali kita nggak berhasil nakutin orangnya, nakutin sapinya, Pak. Nggak berhasil orangnya, sapinya. Namanya orang munafik. Kalau betul. Iya, makanya kita harus cerdas lah.
Ya kita harus cerdas. Kenapa ini suaranya nih Pak? Bisa suka begitu ya? Oh ya. Kenapa nggak dari tadi? Ini enak kelihatannya nih. Iya, hadirin rahimakumullah. Iya, kemarin bulan Ramadan itu apa itu yang meningkat kembali sebelum Ramadan kemarin itu apa itu Pak? Omikron. Apa yang meningkat lagi itu? Omikron ya? Ya Allah, saya sedih itu dengar Omikron itu karena mirip nama saya. Ya Allah. Iya, tapi dengan Omikron rupanya Ramadan gagal. Kita kaum muslimin masjid-masjid penuh, ingin menutup masjid lagi nggak bisa. Wallahu alam. Nggak berhasil orangnya, sapinya Pak. Apa iya itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya makanya terus kita doakan mereka supaya dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang ya kemunafikannya, bersih hati mereka, bisa menerima kebenaran dari Allah, bisa takut kepada Allah, supaya takut kepada Allah, supaya takut kepada Allah. Kalau nggak takut kepada Allah akan terus menerus perbuatan salah itu dilakukan oleh manusia-manusia munafik itu. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan juga mereka dengan hidayahnya, dengan taubatnya ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini teringat ini Pak. Jadi ya, sementara kalau teringat lagi jihad kita itu, hadirin rahimakumullah, jihad selagi kita masih hidup akan terus jihad itu, selagi masih hidup. Apalagi yang disebut dengan jihadun nafs ya, berperang melawan nafsu. Makanya kalau ada tazkiyatun nafs, ada jihadun nafs. Ini terus selagi masih hidup. Kapan orang itu selesai menghadapi nafsunya? Sementara nafsu itu ada dorongan sangat kuat, ada ajakan yang sangat dahsyat untuk memalingkan manusia dari yang benar. Hadirin rahimakumullah. Kalau di bulan Ramadan, ini kalau dikaitkan lagi dengan Ramadan, jihad kita itu banyak mendapatkan pertolongan Allah melalui para malaikat khusus yang diutus oleh Allah di bulan Ramadan itu Pak. Makanya lihat itu ya, semangatnya berjuangnya kita. Mau bangun sahur itu, iya kalau malam pertama masih semangat Pak. Setelah seminggu aja udah malas bangun sahur, betul. Udah berat Pak. Jangankan ibadah, kalau sudah tanggal 10 ke sana, 15 ke sana itu, jangankan ibadah, makan aja udah malas. Betul begitu Pak. Bulan Ramadan. Iya. Tapi ternyata lihat semangat kita. Begitu sudah jam 2:30, jam 3, tetap bangun padahal barusan tidur. Masih melaksanakan ibadah sahur kita. Setelah sahur kenyang perutnya, masih berangkat juga ke masjid. Kenapa jihad kita semacam itu kuat betul kita? Ada para malaikat Pak. Iya, yang sengaja Allah Subhanahu wa taala utus di bulan Ramadan. Dan kini para malaikat itu sudah tidak ada lagi. Makanya saya katakan jihad kita ini ke depan itu sendirian. Tidak ada penolongnya Pak, para malaikat itu. Ya, di luar Ramadan. Rahmatullah, di bulan puasa semacam itu, habis maghrib berbuka puasa, kita pulang kerja capek. Biasanya yang namanya perut kenyang itu enaknya tidur Pak. Ke masjid itu bos, beratnya bukan main. Makanya subuh ke masjid beratnya bukan main, tapi ternyata semangatnya tinggi. Iya Pak, maghrib, isya, mau taraweh, sudah tahu banyaknya sholatnya semacam itu, capek sudah kelihatan, perutnya kenyang, berat. Tapi kenapa Ramadan semacam itu? Bandingkan dengan sekarang Pak. Makanya kemarin itu ada orang cerita, dia tanya, dia boleh nggak Ustadz, saya sedihnya meninggalkan Ramadan itu diantaranya dengan ibadah sholat tarawih yang setiap malam dilakukan semacam itu langsung hilang setelah Ramadan itu. Habis isya langsung hilang Pak. Ya, habis isya kita kalau Ramadan itu kalau buru-buru pulang nggak enak. Sekarang habis isya kalau lama di masjid
nggak enak. Nah, ya kebalikannya kan? Iya Pak. Ya, jadi sehingga dia katakan, dia bilang, saya terus saja Ustaz, habis sholat isya itu ba'diyah, kemudian sholat 8 rakaat. Dia sholat 8 rakaat, setelah itu witir. Jadi witir dia itu didahului dengan 8 rakaat. Ya bagus. Ya, karena dia tanya itu takut karena tidak ada tuntunan yang sebenarnya semacam itu, kemudian dilarang gitu. Dia bertanya semacam itu, takut termasuk yang dilarang katanya gitu ya. Nah itu ya bagus dia bertanya semacam itu. Tidak Pak, antara isya dan subuh itu tidak ada sholat yang dilarang. Sholat apa saja, sebanyak apa saja, itu bagian dari qiyamul lail kita, itu bagian dari tahajud kita. Apalagi witirnya, ya kalau perlu witirnya saja 11. Kan paling banyaknya sholat witir berapa? 11. Ya sudah, habis isya sholat witirnya saja 11. Witir aja semua 11 itu. Nanti malam masih nambah lagi, masih bisa, asal jangan witir lagi. Insyaallah ini amalan Ramadan yang diteruskan di luar Ramadan. Ya bagus sekali Pak ya, antaranya ya. Adapun siang ya dengan puasa kita masih bisa, kita ada puasa-puasa sunnah dan sebagainya ya. Baik hadirin rahimakumullah, sepertinya sudah sebentar lagi isya itu ya. Sebentar lagi isya itu. Sekarang isya agak cepat ya. Ya mungkin ya, saya malam hari ini hanya sebagai iftitah kembali, hanya saling mengingatkan, saling kita agar kita saling membangkitkan kembali rasa semangat kita untuk menghadapi bulan Dzulhijjah ya. Kita berada di bulan hurum ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan kajian secara khusus tentang tazkiyatun nafs itu insyaallah pertemuan-pertemuan mendatang insyaallah. Ya kecuali sesekali kalau ada permintaan ya, request dari bapak jamaah supaya dikaji tentang apa begitu Pak, itu boleh saja ya, boleh saja insyaallah ya. Insyaallah yang penting jangan mendadak pada waktunya ini ya, dari sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya sudah ada info ya, insyaallah dicarikan referensinya, materinya. Kalau mendadak Pak ya, saya kadang-kadang harus ya membuka beberapa kitab gitu ya. Ya maklum ilmunya masih berada di kitab gitu ya. Kalau yang bagus ilmu kan ada di sini Pak. Ya. Iya ada di kepala kita. Nah ini ya saya seperti yang orang bilang Pak, di luar kepala. Tapi maksudnya beda. Kalau dimaksud orang luar kepala itu saking hafalnya, saking banyaknya, saking alimnya. Lah ini di luar kepalanya itu Pak, nggak masuk di kepala ternyata ya. Jadi bagaimana? Buka kitab baru ada gitu ya. Ya Allah, ya Allah, ya ini kelemahan, ini kekurangan ya Allah. Baik hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian saja ya. Silakan kalau ada pertanyaan barangkali atau tambahan menunggu masuknya adzan isya, atau sudah masuk? Oh sudah masuk ya, baik. Tapi ya mungkin cukup sekian ya. Ya kalau ada yang penting ya mungkin selesai salat barangkali bisa ketemu nanti. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Cek. Oh ya Allah, ini ya Karim ya, tadi nggak didorong ini Pak. Ya Allah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika ya Allah minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.